ada penyakit tertentu itu tidak usah diangkat saja, ditekan begitu saja sudah keluar. Apalagi kalau diangkat kan lebih mempercepat proses pengeluaran kotoran sampai kemudian bersih. Maksudku ini partner saya membersihkan melalui sampai kemudian bersih. Nah, pengecualiannya kalau jenazah itu sedang hamil, kalau untuk wanita itu nggak boleh tekan berapapun usia, habisnya. Nah kalau sudah, maka kemudian jangan lupa juga kita membersihkan giginya. Itu dengan cara pakai suplikan kain atau pakai masak, boleh. Tidak usah pakai sikat gigi ataupun pasta gigi. Agak repot, cukup nanti dimasukkan jari kita ini ke giginya, bersihkan karena memang giginya kotor dan perlu untuk dibersihkan. Ya. Itu idealnya begitu. Dimasukkan ya, sampai kemudian agak bersih. Tidak usah pakai sikat gigi. Kalau sikat gigi kan repot ya, dan rumah sakit tidak menyediakan itu. Tapi kalau pakai ya tapi agak susah loh. Masa dan ingin terus repot, aku mesti berbusa loh. Ya kok busa masa ora disiram mesti malah nyirami ya ngene kan. Nah iso loh. Setar. Kan kemudian Cukup pakai itu. Nah, kalau sudah, nah itu kita akan memulai menyiram jenazah. Tidak ada doa khusus, cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya banyak orang bantu, nah kita koordinator, bila kita mandikan jenazah si fulan, oh ya, yang bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus sebelumnya kita sampaikan nanti pada saat memandikan, komandonya dari saya, silakan nanti menyiramnya dengan bilangan ganjil dihitung sendiri-sendiri. Kalau misalnya dianggap saya sudah bilang cukup, ya cukup. Kalau misalnya dengan Pak aku mau saya genap, ya dicukupi sendiri supaya jadi dihitung sendiri. Jangan sampai ketika kita menyiram itu tanpa dasar. Kan kebanyakan kan malah buka-bucuk, nah, gitu, ya. Nah langkah pertama menyiram itu tadi mulai menyiram pada anggota-anggota itu mana? Tangan ini sampai siku ini. Jadi ini disiram boleh 3 kali, boleh lebih. Kalau 3 kali jangan cukup, asal anggota wudhu yang sebelah kanan ini sudah terbasah. Kalau sudah kanan, kemudian sebelah kirinya. Nah, ini juga demikian sampai di atas sikunya ini aja 3 kali. Memang kan lebih praktis itu dan mudah menghitungnya memang pakai gayung daripada pakai ya. Kemudian kalau sudah ini bagian kepalanya ini, kalau tadi pada waktu meninggal dikantungkan kan dilepas mau dimandikan. Ketika dilepas itu kadang mulutnya terbuka dan juga masih tertutup. Ya kalau sudah tertutup ya alhamdulillah, kalau masih terbuka ya kemudian tutup mulutnya, kemudian disiram. Kalau langsung disiram kan air masuk. Ini kadang-kadang kalau enggak segera kita antisipasi itu kan air di sini. Itu juga nanti tiba-tiba bisa keluar, anak langsung cegukan malah akhirnya kotor. Nah, misalnya tutup, disiram, nah ini sampai diratakan air membasahi anggota wudhu bagian kepala ini 3 kali misalnya jangan. Itu ya, siram 3 kali. Terserah kalau sudah basah semua, nah baru kemudian kaki sebelah kanan ini juga siram sama dalam 3 kali, anggap cukup sampai di atas mata kaki saja, kanan dan kiri. Nah ini berarti kalau sudah semuanya sudah, baru kemudian bilangan gayung tadi, 1 gayung itu 1 kali dari atas ke bawah. Nah gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dianggap cukup membasah itu, kemudian membersihkan kotoran pada tubuh jenazah pakai sabun yang sudah kita siapkan. Ya, sabunnya boleh cair, boleh batangan. Tapi kalau praktis memang cair. Jadi kalau di rumah sakit sabunnya kecil batangan, tapi itu disposable, jadi langsung buang. Nah, cuma segitu. Jadi banget ini. Ya, tapi ya nggak habis, rata-rata nggak habis. Habis nggak? Nggak habis ya. Nah, so sampai basah kayak sabun merata. Kemudian kalau sudah merata, siram lagi sampai sabun itu hilang. Nah, kan baru bagian atas ini. Nah, kalau kemudian sekalian mau bagian muka ini pakai sabun khusus ya boleh. Ya kan sekarang kan mandinya itu mandi yang biasa kita lakukan. Kalau dulu kan nggak ada sabun untuk muka, ya sabun ini kabeh, body kabeh. Sekarang kan ada khusus, berarti boleh kita siapkan sabun untuk membersihkan bagian muka pakai sabun khusus muka. Kalau misalnya pakai sabun tadi batangan tadi muka juga nggak apa-apa ya monggo.
biasanya gimana? Kemudian siram lagi dengan air. Kalau sudah, ini bagiannya belakangan belum, maka kemudian jenazah itu dimiringkan lagi. Nah, satu miringkan, satunya kemudian menggosok dengan air sabun tadi. Ya biasanya di sini kan ada luka-luka. Ya, kalau tuntunannya itu, kalau ketika kita merawat jenazah, perlakukan juga jenazah itu seperti orang yang hidup. Artinya tetap kita jaga kehormatan. Auratnya ditutupi, kalau ada sesuatu yang ini luka sakit dipegang ya misalnya dengan pelan-pelan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau mau mengawali di pakai sabun tadi siram dulu juga boleh ya, jangan ganjil. Kemudian air sabun kita gunakan untuk bersihkan sampai kaki. Kalau sudah sabun merata, siram lagi dengan air sampai air sabunnya hilang. Kemudian sebelah sini belum kena sabun ya, kemudian dimiringkan kanan kiri aja biar merata semua. Ngangkatnya kayak gini. Itu satunya sebelah sana, satunya untuk menggosok sampai merata air sabun. Kemudian kalau sudah merata juga disiram lagi dengan air. Nah, juga jangan lupa kalau kita mau membersihkan, kan tadi baru mukanya, rambutnya belum ya pakai sampo. Nah, di rumah sakit itu hanya satu set kecil aja ya, untuk membersihkan rambutnya. Siram dengan air, gunakan satu saja tadi membersihkan rambutnya. Kalau sudah berbusa sudah merata, siram lagi dengan air. Kalau dirasa kurang, tetap kita siram sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dirasa sudah cukup, nah tadi siraman yang terakhir ganjil tadi, kayu tadi saya campur dengan baru saya seperti ini. Setengahnya cukup ya. Campur, kemudian siramkan. Nah, itu menandai bahwa memandikannya sudah selesai. Itu sudah selesai. Kemudian jenazah ini dikeringkan pakai air. Ditarik. Keringkan. Kemudian kalau seandainya ada penyakit tertentu ketika ditekan perutnya itu kotorannya banyak keluar, kadang-kadang ini muncul persoalan. Kalau tidak kita antisipasi, kita tadi merasa sudah bersih, saat dikafani tiba-tiba keluar juga. Maka kan kita sering melihat jenazah itu ketika dimakamkan bawahnya itu basah. Dan itu kan mesti apa yang keluar cairan dari tubuh jenazah kan bau. Jadi bisa menimbulkan fitnah. Maka kalau kita ada seperti itu kondisi dalam keadaan darurat, tapi tidak semua jenazah kita perlakukan seperti itu, maka sebaiknya pakai cawat atau pakai pampers kalau yang praktis, supaya antisipasi kalau seandainya ada kotoran keluar di lubang bawah itu tertampung di situ sehingga kain kafan di luar dalam keadaan bersih. Nah itu baik. Tapi tidak semua jenazah pakai itu. Jadi kita yang ngerti. Kalau misalnya ada seperti itu, sebaiknya kita pakai pampers. Kalau tidak ya tidak usah. Ya. Nah kalau sudah dikeringkan, maka kita akan mengkafani. Ada pertanyaan? Oh enggak, jadi boleh dari arah kanan dulu atau dari dulu enggak mas? Arah jam atau kebalikannya, tapi tetap kita perlakukan dengan baik. Artinya gosoknya pelan-pelan. Jadi kalau kita itu mandi, kan? Karena tadi saya sampaikan ada cairan yang memang khusus untuk itu. Kalau memang misalnya mau berbusa, mau dicampur di rinso ya dengan air. Tapi kan rinso kan untuk mesti pakai ya. Jadi kalau itu memang sabun mandi, nah, bisa badan, bisa cairan. Kalau bisa muka itu memang khusus ya bisa kita gunakan. Kalau jalur Rasulullah kan nggak ada sabun ya. Tapi memang dibersihkan ya itu seperti itu. Kan sekarang fungsinya sudah ini sendiri. Ya, seperti itu. Terus ini Pak, setiap sisa ada yang membasuhnya satu arah. Kayak nggak usah kencengin pelan-pelan aja karena jenazah itu kalau terlalu dicabut ini tubuhnya itu masih merasakan perih. Ya. Kalau pada saat kita menyiram tadi, jadi gayung itu satu siraman itu dari atas ke bawah. Kalau menggosok boleh dari arah atas ke bawah bahkan sebaliknya. Jadi kalau kemudian terkait dengan tadi
kan cocok juga kalau kita memperlakukan jenazah itu seperti lainnya. Kalau dia itu auratnya itu jangan terbuka ya kita tutup, itu kan penghormatan harus baca. Kalau ada luka-luka ya biasanya apa? Kalau secara lahiriah mungkin dia tidak merasakan, kita menganggap tapi kan tetap kita perlakukan, penghormatannya kita jaga, apalagi kalau ada luka. Misalnya kalau dibandingkan dan ditutup auratnya kan mungkin bagi jenazah tapi kalau seandainya di sini kalau sampai kemudian apalagi yang memandikan bukan keluarga terdekat, jadi tetap kita perlakukan tadi dengan oke pelan-pelan ya. Nah, sekarang kain kafan tinggi tubuh jenazah ini diapakan setinggi tubuh jenazah ini ya kira-kira dilebihkan minimal 15 cm atau lebih juga nggak apa. Nah seperti ini. Ini kan sekitar ini kan, nah ini kan gumacong cukup ya. Cukup. Nah ini untuk laki-laki seperti ini cukup 3 bulan. 3 bulan. Satu lagi. Ya, terus satu lagi. Nah ini 3, kalau ini 3 agak sempit. Berarti nanti bisa diletakkan di paling atas. Tapi dibuatlah sama ukurannya. Memang ada riwayat yang menyebutkan memang sekurang-kurangnya itu boleh 1 lembar. Jadi ada riwayat itu suka juga. Jadi pada saat sahabat Nabi tadi bisa ceritakan namanya Mus'ab bin Umair, pada saat beliau wafat itu hanya meninggalkan 1 lembar kain. Jadi 1 lembar aja itu untuk menutupi tubuhnya agak cukup. Jadi kalau bentuk kepalanya ini kakinya kelihatan. Kalau bentuk kakinya kepalanya kelihatan. Maka dalam riwayat Rasulullah digunakan untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan itu ditutup dengan rumput idkir namanya untuk menutupi kakinya yang kelihatan karena kain kafan yang tidak mencukupi 1 lembar. Tapi itu masa-masa sulit. Pada saat masa-masa awal perjuangan Islam itu ada sahabat yang meninggal hanya dikafan dengan 1. Terus kalau Rasulullah dengan 3. Ya, kemudian setelah ini 3 lembar kemudian tali. Talinya lucu gitu jadi kalau misalnya kita mau memakaikan cawat ataupun pampers, maka kenakan itu setelah jenazah dikeringkan. Jadi kalau biasanya kan di masyarakat itu kalau pakai cawat ataupun pampers itu diletakkan di atas kain kafan itu. Nah kadang-kadang kalau jenazahnya berat, gede, itu kalau nggak pas kan repot karena di bawah kan bahaya sakit. Sehingga kalau di praktis itu sebenarnya di tempat pemandian sudah dikeringkan. Kalau menurut kita ini baiknya pakai aja karena kotorannya banyak, maka dikenakan langsung jika sudah dikeringkan. Sehingga ketika mau dipindah ke tempat mengkafani yang sudah kita siapkan sebelumnya, itu dia sudah pakai apa? Sehingga lebih mudah. Karena kalau memakainya di bawah, ya, di atas kain kafan itu kadang-kadang agak repot. Kalau jenazahnya gede, berat itu agak repot. Maka ini pengalaman aja teknis. Ya. Sudah 7? Ya. Nah, sekarang pertama ini kita pakai dulu talinya. Kira-kira nanti pas tepat ini bagian pocong atas nih. Dan ini bagian apa? Lehernya. Kemudian ini bagian dadanya. Nah, dada ini kadang-kadang kalau jenazah besar kalau nggak cukup kalinya belum bisa. Kalau bagian atasnya mungkin pocong itu kan nggak perlu panjang-panjang perlu juga dipotong. Ya, ini dada, kemudian ini perutnya. Perutnya apa? Setelah itu ini pahanya. Ya, pahanya. Kemudian ini betisnya, kemudian ini udah, lucu. Ya. Kemudian kain kafannya, tadi yang pendek, tangan nanti aja. Nah, kemudian ini dulu ya. Nah, ini juga tekniknya banyak. Di antaranya teknisnya itu kalau jenazahnya itu kecil, ya, artinya dengan kain kafan yang dengan lebar seperti ini mencukupi langsung digini rapat gitu.
boleh langsung 1, 2, 3, jadi langsung 3. Tetapi kalau misalnya agak besar, berarti itu boleh, itu dengan cara lurus begini ya, atau juga dengan miring. Kalau biasanya kalau miring ini kan bagian yang panjang ini bagian atas ya. Tapi kalau misalnya lurus ya cukup segini ya ini enggak. Kalau umumnya seperti ini. Tapi ini teknis jadi banyak caranya. Ini ya, ini satu cara. Ini, kemudian ini yang satunya. Nah ini juga untuk hal seperti ini sama, tapi yang sebaliknya. Ini yang sama. Nah, ini kan berarti kan nanti kan untuk lingkarannya kan lebih lebar toh. Jadi kalau jenazah gede kan kalau kadang-kadang juga ada jenazah yang besar itu kalau nanti ini ditaruh di tengahnya begini itu pas untuk menutupi tubuh surnya itu nggak bisa, jadi karena transparan banget itu. Ini bisa dilakukan, tekniknya bisa juga ini diletakkan yang penting jumlahnya 3, ini ada jenazah taruh di sini, kemudian yang 1 lembar itu di atasnya ini gitu ya, ya di atasnya jenazah. Atau kalau misalnya kalau dianggap cukup ini langsung di sini nggak apa, langsung di sebelah ini, jadi ini pas di apa tengah-tengahnya. Ini ya. Nah baru kemudian nih ya, pada saat meletakkan ini posisi jenazah ini sudah pakai apa? Sudah pakai gamis. Gitu ya tadi ya. Tadi sudah pakai gamis, sehingga kalau belum pakai pampasnya diletakkan di sini ada wah ini rapas harus dibenerin. Kalau di bawah kan jenazah gede kan repot. Kalau ini boneka kan tak masalah enteng. Ya. Nah kemudian apa belum dikafani ini juga jenazah kita beri diluti dengan kapur barus atau sejenisnya. Kalau di pondok pesantren itu pakai minyak wangi yang murni. Kalau kita ya pakai itu apa? Pakai kapur barus karena ini fungsinya memang samping meredam bau dan juga menghindarkan ini dari gangguan serangga. Jadi serangga kalau sama ini kan takut semut dan sebagainya itu kan, maka fungsinya itu. Tapi kalau minyak wangi itu memang sewangi-wanginya minyak wangi pada saat tertentu nanti mesti baunya akan hilang. Tapi kalau ini apa? Ya, khas kapuri. Nah, mungkin kalau hanya mau pakai kapas itu juga teknis. Jadi boleh pakai kapas, boleh juga tidak. Kalau misalnya mau pakai kapas, fungsinya adalah kulit ketemu dengan kulit. Itu biasanya kalau ada gesekan sedikit aja, kalau jenazah lebih dari 24 jam biasanya mudah menimbulkan luka. Kalau keluar luka atau cairan biasanya kan bau. Maka biasanya di sela-sela itu ada kampasnya. Misalnya ini kan kulit ketemu dengan kulit, maka di sini kasih apa? Kemudian apa? Ini apa? Hidung ini ya. Bandingan-bandingan itu masukkan, telinga juga, mungkin juga bagian kepala ini. Nah tangan juga demikian, sikunya juga kasih kapas. Sini kan ini kan kulit ketemu kulit, maka celah-celahnya ini kasih apa? Kapas. Nah, ini kapas, kemudian ini kapas lagi. Nah kemudian ini juga kapas lagi. Tapi ini teknis, jadi boleh nanti menempatkannya monggo. Ya di apa? Lutut, di sini, di apa? Mata kaki ini bahkan sampai di sela-sela jari. Nah kemudian baru kemudian di gunakan kain kafannya. Itu sudah kita beri toh, dan kemudian ini kanan dulu. Ini kan tadi nggak cukup toh, karena tadi agak mepet. Nah kalau sudah begini, ini sambil nanti dirapikan. Ya. Terus maksudnya, nah ini juga langsung kalau ada sisa begini harus di bawahnya. Dan nanti rapi hasilnya. Terus ini dulu. Pendek, terus ini, nah ini satu lembar ya. Jadi kemudian dimasukkan di bawah, supaya nanti biar apa rapi sambil ditarik ke sana. Nanti untuk pocongnya biar apa? Nah, ini ya. Dan ini harus di bawah. Ditarik untuk membersihkan pocongnya. Sebelum apa diikat, diputar dulu, tarik, nah sambil ini dirapikan, biar nanti kalau posisinya biar rapi, biar nanti. Kalau bukan sudah kencang, sudah dianggap cukup, baru kemudian apa diikatkan. Dan ikatan itu di sebelah kirinya.
itu untuk mempermudah sampai apa melepas ketika dimasukkan ke yang lain. Nah, talinya dengan tali waksul, ya, tali yang sudah dilepas. Ini. Ya. Nah, lepas dada ini kadang-kadang kurang banyak boleh disambung. Seperti ini kan mepet, nah, ini tadi boneka harus mencetak. Nah, posisi tangan itu memang tidak ada keterangan dalam hadis Nabi itu posisi tangan seperti apa. Jadi boleh sedekap, boleh juga lurus. Jadi tidak boleh mengatakan harus sedekap, itu nggak ada keterangan. Tapi sedekap ini ada fungsinya. Mohon maaf kalau orangnya gemuk, biasanya perutnya gede. Kalau seandainya tangannya begini nggak apa-apa. Jadi kalau di kafani kan katanya sama bau. Malah medeni tuh. Gidur-gidur. Nah, tapi kalau ada pemberatnya, nah ini sehingga apa perutnya itu kencang. Gidur. Jadi tidak bergerak-gerak. Itu fungsinya. Ya. Ini kasih. Hah? Sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Pas. Ini. Tinggal posisinya apa? Tinggal kaitannya dengan posisi ketika jadi ketika kalau pemakaman kan harus menghadap ke sana kiblatnya seperti itu. Nah ini kan tadi tali sebelah kiri karena sudah melepas. Nah supaya tidak jatuh begini, maka biasanya posisi ini agak mepet dengan ini, ya kemudian baru kemudian dikasih. Kalau seandainya tidak dikasih nggak apa-apa, yang penting kita yakin jenazah tidak akan kembali. Dan jumlahnya tidak ada keterangannya. Nah, ini apa mengkafan. Kalau mensolatkan itu posisi jenazah begini, mensolatkan jenazah. Karena sholat jenazah itu penting. Kalau seandainya jenazah itu disolatkan oleh orang yang terjaga akidahnya tidak berdosa, ketika ada 40 orang, maka Allah akan mengabulkan dosa-dosa di dalam Allah akan mengabulkan doa-doa di dalam sholat jenazah. Karena doa dalam sholat jenazah itu intinya adalah permohonan untuk Allah memberikan ampunan kepada jenazah. Maka kalau semakin banyak orang yang melakukan semakin bagus. Nah, ketika mensolatkan posisi jenazah itu dengan imam itu untuk jenazah laki-laki perempuan beda. Kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi saya seperti ini, pas arah kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, posisi saya di sini. Paham ya? Ya apa? Kalau kemudian jumlah makmumnya ini enggak banyak, ada sahabat Nabi yang bisa menjadi rujukan. Beliau ini senantiasa membagi softnya itu menjadi tiga soft, meskipun soft yang pertama itu tidak harus penuh, khusus jenazah itu ya. Kalau sholat berjamaah kan harus dipenuhi itu rapat dulu soft bagian depan, tapi kalau jenazah kalau kemudian saking banyaknya nggak usah, otomatis itu lebih daripada tiga. Nah, caranya sholat jenazah itu adalah ada dua cara. Cara yang pertama itu sesuai dengan buku APT, tapi cara yang kedua itu belum masuk di buku APT. Cara yang pertama apa? Takbir yang pertama ini kalau jenazah laki-laki Allahu Akbar, itu saya membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan sholawat. Ya, Allahu Akbar, saya membaca Al-Fatihah, Warahmatullahi terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau dibaca sampai habis nakami itu masih boleh, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu baca sholawat minimal seperti ini. Ini kemudian rakaat yang kedua Allahu Akbar, doa Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya ya. Tapi kalau hafal sebaiknya sampai akhir, jangan sampai Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu. Jadi hadisnya itu masih panjang. Tapi kadang-kadang serapal ya daripada rapal kabeh ya tekan semua rapal itu ya terus ning ora berusaha ngapal ki tekan kurang. Nah, itu loh. Jadi setelah itu takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Doanya apa?
Allahumma fil hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina dan seterusnya. Dan takbir yang keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fil lana wa terus sama. Cara yang kedua, Allahu Akbar itu, kemudian membaca Al-Fatihah. Terus Allahu Akbar yang kedua baca sholawat. Ya. Allahu Akbar yang ketiga Allahumma fil lahu. Ya. Tapi yang keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna dan seterusnya terus sama. Nah, itu cara monggo. Tapi kalau cara yang pertama di HPT, kalau cara yang kedua itu sudah juga putusan tapi belum masuk di buku. Jadi Muhammadiyah memberikan peluang ada dua cara dalam sholat. Kamu pakai yang mana? Nah, terus kalau mengumpulkan jenazah, ini sudah selesai. Jadi ini saya sampaikan sholat belum tadi. Sholat jenazah dan jadi itu tadi gambaran untuk